Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikah. إقرارا بتوحيده وتعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال أدومها وإن قل أما بعد Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat FB dimanapun berada, pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, di pagi yang cerah ini, kita dipertemukan dalam suasana bulan Syawal yang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita, mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan kepada semua kaum muslimin dimanapun berada. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada panutan kita, kekasih kita, teladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya kelak dikumpulkan, dihimpun bersama beliau di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saat ini dalam suasana Idul Fitril Mubarak 1441 Hijriah, melalui majelis yang mulia ini, saya ingin menyampaikan tahniah Idul Fitril Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan-amalan saleh kita. Wa ja'alana min utaqaihi minan nar. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan kaum muslimin
orang-orang yang dibebaskan, diselamatkan dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa ghafara lana wa lakum adz-dzunuba wal khataya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan menghapus semua kesalahan-kesalahan kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan yang telah lalu dalam keadaan dosa-dosa kita telah terampuni, dan kita kembali putih bersih seperti kapas yang belum terkotori. Wa'adahu alaina, dan semoga Allah menghadirkan kembali bulan Ramadan di masa-masa yang akan datang bil yumni, dalam keadaan kita selamat, aman, sehat, wal barakat, dan berhiaskan keberkahan-keberkahan, wat tamkini wan nasr, dan dalam keadaan kita umat Islam ini senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Jalla wa Ala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, sahabat FB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua perasaan yang campur aduk di dalam hati setiap muslim ketika meninggalkan Ramadan. Yang pertama, rasa bahagia, perasaan gembira, sukacita karena menyambut Idul Fitri Mubarak, menyambut hari kemenangan, menyambut Idul Fitri sebagai hadiah dari Allah Jalla wa'ala setelah kita berpuasa 30 hari lamanya di bulan Ramadan. Tidak satupun dari orang-orang yang beriman kecuali hatinya berbahagia menyambut hari kemenangan. Namun di sisi lain, saudaraku yang rahmati Allah, hati kita juga sedih, galau, gundah gulana, khawatir karena beberapa perkara yang ilmunya hanya ada pada Allah Jalla wa'ala. Di antaranya kita bersedih karena kita tidak tahu apakah di tahun yang akan datang, di masa-masa yang akan datang, kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan atau tidak. Betapa banyak saudara kita, orang tua kita, atau mungkin anak-anak kita yang tahun lalu berpuasa bersama kita, sahur bersama kita. Tetapi tahun ini sebagian dari mereka telah terhalang, apakah karena kematian yang mendahului atau karena sakit. Kita tidak tahu apakah di masa yang akan datang kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan. Inilah yang membuat hati kita sedih. Sebab yang kedua, kita bersedih, saudaraku, karena kita tidak tahu apakah dosa-dosa kita, apakah kesalahan-kesalahan kita telah diampuni Allah di bulan Ramadan atau tidak. Apakah kekurangan-kekurangan, kehilafan-kehilafan, kekeliruan-kekeliruan yang kita lakukan, apakah berkenan dihapus Allah Jalla wa'ala atau tidak? Bukankah orang yang paling merugi adalah mereka yang ketika Ramadan tiba, lalu ia pergi meninggalkannya, dosanya tidak diampuni Allah Jalla wa'ala. Astaghfirullahaladzim. 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 Kita juga bersedih, saudaraku, karena kita tidak tahu
Apakah amalan yang telah kita lakukan di siang dan di malam hari selama Ramadan? Baik itu puasa, qiyamul lail, tarawih, witir, tilawah kita, i'tikaf kita, sedekah kita. Apakah telah diterima Allah Jalla wa'ala? Apakah ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan termasuk ibadah yang makbulah? Atau justru ibadah yang mardudah? Kita bersedih saudara pun rahmati Allah Jalla wa'ala. Apakah kita selepas Ramadan ini pergi termasuk orang-orang as-su'ada, orang-orang yang bahagia karena diterimanya amal? Ataukah sebaliknya kita termasuk orang-orang yang sengsara, yang merugi, al-ashqiya, karena ditolaknya amal oleh Allah Jalla wa'ala? Na'udzubillah. Dan yang paling membuat kita sedih saudaraku rahmati Allah, karena kita telah berpisah dari bulan yang penuh dengan rahmat Allah Jalla wa'ala. Bulan ampunan, syahrul maghfirah, bulan pembebasan dari neraka Allah Jalla wa'ala, syahrul itqa minan nar, bulan di mana pintu surga dibuka, bulan di mana pintu neraka ditutup, pintu langit, pintu rahmat dibuka lebar oleh Allah Jalla wa'ala. Kita bersedih karena kita tidak tahu apakah kita termasuk orang-orang yang diterima amal salehnya oleh Allah Jalla wa'ala. Namun dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya Allah Jalla wa'ala telah memberikan tanda-tanda kepada kita semuanya. Apakah amal kita termasuk amalan yang diterima atau termasuk amalan yang ditolak? Na'udzubillah. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala berkata tentang tanda-tanda amalan yang diterima di bulan Ramadan. Kata beliau, min alamati al-qabul, di antara tanda diterimanya amal, al-hasanatu ba'da al-hasanah, yaitu kebaikan yang terus berlanjut setelah kita menyelesaikan kebaikan yang lainnya. Alhamdulillah, Ramadan telah kita sambut dengan baik. Berbagai bentuk ketaatan telah kita lakukan. Lalu ketika ia berakhir, maka kita jaga ketaatan itu, kita pelihara kebaikan itu, dan kita lanjutkan di bulan berikutnya, yaitu bulan Syawal 1441 Hijriah. Inilah salah satu tanda dari tanda diterimanya amal, yaitu berlanjutnya kebaikan, berlanjutnya sikap istiqamah di dalam ketaatan. Karena itu salah seorang ulama berkata, la takun ramadaniyan, walakin kun rabbaniyah. Janganlah engkau menjadi hambanya Ramadan, saudaraku, yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan, yang hanya taat kepada Allah di bulan Ramadan. Tetapi jadilah hamba Allah yang Rabbani, hamba Allah yang mengenal Allah kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Istiqamah beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Di antara tanda diterimanya amal, saudaraku rahmati Allah, semakin cintanya kita, semakin semangatnya kita, semakin gemarnya kita melakukan ketaatan setelah Ramadan beranjak pergi dari hadapan kita. Semakin istiqamahnya kita di dalam melakukan amal kebaikan. Salah satu buktinya berlanjutnya amal soleh kita.
walaupun puasa Ramadan telah pergi dari hadapan kita, maka ada puasa sunnah berikutnya, yaitu puasa Syawal. Karena itu dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, lalu ia melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun, saudaraku. Tanpa henti, tanpa istirahat. Kenapa bisa demikian? Karena satu hari Allah lipat gandakan 10. Allah lipat gandakan 10. 30 hari di bulan Ramadan. Jika dikalikan 10, maka sama dengan 300. Lalu ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, dikalikan 10, maka sama dengan 60. Sehingga jumlahnya adalah 360. Sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amal ibnu Adam lahu. Setiap amal anak Adam adalah miliknya. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan sama dengan 10. Artinya Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Sampai dengan 700. Kecuali puasa, kata Allah, itu adalah milikku. Dan akulah yang membalasnya. Jadi saudaraku, hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini memberikan satu motivasi semangat bagi kita untuk melanjutkan kembali ketaatan kita yang telah kita semai, yang telah kita tanam di bulan suci Ramadan. Hanya 6 hari, saudaraku dirahmati Allah. Luangkan waktu, sisihkan umur Anda, korbankan makan minum Anda untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, untuk kita meraih pahala puasa sepanjang tahun. Subhanallah, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Puasa yang begitu singkat, Allah lipat gandakan pahalanya, seakan-akan kita berpuasa sepanjang tahun dalam hidup kita. Subhanallah. Dan kita tidak beristirahat darinya sama sekali. Ini salah satu tanda dari tanda diterimanya amal adalah kita semakin gemar melakukan ketaatan. Baik itu puasa sunnah, salat sunnah, ya, tahajud, witir, atau sedekah. Di antara sedekah sunnah, ya, dan yang lainnya. Kemudian tanda berikutnya, di antara tanda diterimanya amal kita, semakin bencinya kita kepada kemaksiatan. Bukankah dengan datangnya Ramadan, Allah selamatkan kita dari gangguan, dari godaan hawa nafsu kita, bahkan dari gangguan syaitan. Allah jauhkan kita dari kemaksiatan, Allah jauhkan kita dari kebatilan, dari penyimpangan. Maka di antara bentuk keistiqomahan kita setelah Ramadan adalah kita membenci kembali kemaksiatan itu. Kita benci, terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa. Maka insya Allah ini tanda di antara tanda diterimanya amal kita oleh Allah Jalla wa'ala. Tanda yang lain, saudaraku yang dimuliakan Allah, jika suatu saat kita terluput dari berbuat baik, dari beramal, dari amalan-amalan kebaikan, walaupun itu sederhana, maka hati kita bersedih. Setiap kali terluput dari amal soleh, hati kita bersedih. Ya, luput dari salat duha, luput dari salat
witir, luput dari tahajud, luput dari sedekah, luput dari silaturahim, luput dari tilawah Al-Quran, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya sedikit, maka hati kita bersedih. Tanda yang lainnya, saudaraku yang dirahmati Allah, di antara tanda diterimanya amal adalah adanya perbaikan dalam hal akhlak. Seseorang setelah Ramadan semakin baik akhlaknya, semakin indah budi pekertinya, semakin mempesona perilakunya. Dia jaga adabnya. Ketika dia mengucapkan sesuatu, dia jaga ucapannya. Ketika dia melakukan sesuatu, dia jaga perilakunya. Bukankah ini yang dianjurkan Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada teladan terbaik pada diri Rasulullah. Dan salah satu teladan yang harus kita ikuti adalah keindahan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai Muhammad, wahai Rasulullah, engkau benar-benar memiliki akhlak yang sangat agung. Dan inilah tujuan beliau diutus oleh Allah Jalla wa'ala. Di samping beliau menyampaikan risalah, menunaikan amanah, ya, menyampaikan dakwah Islamiyah, beliau juga diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus, kata beliau, tidak lain untuk menyempurnakan akhlak. Di antara tanda diterimanya amal, saudaraku rahmati Allah, seseorang setelah lulus dari madrasah Ramadan, hatinya semakin bersih, jiwanya semakin suci, dia merasakan kekhusyuan yang lebih di dalam salatnya. Setiap kali dia beribadah, dia mencintai ibadahnya, dia rindu untuk kembali beribadah. Maka kesucian hati, kebersihan jiwa inilah di antara tanda diterimanya Ramadan kita oleh Allah Jalla wa'ala. Di antara tanda lain diterimanya amal ibadah kita di bulan Ramadan, semakin cintanya kita kepada sunnah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang senantiasa berusaha untuk mengkaji sunnah Nabi, untuk memahami dan mengamalkan di dalam kehidupannya sehari-hari setelah Ramadan, hingga ia kembali ke pangkuan kita di masa-masa yang akan datang. Di antara ciri diterimanya amal oleh Allah Jalla wa'ala, disebutkan oleh para ulama, ada dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk memurnikan ibadah kepada Allah. Yang kedua, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Nabi di dalam kita beramal. Hal ini terangkum dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang kelak ingin berjumpa dengan Tuhannya, falya'mal amalan salihah. Hendaklah dia melakukan amal kebaikan, amal saleh. Salah seorang ulama, Al-Qadi Iyad, ditanya apa makna amal saleh. Amal saleh, kata beliau, adalah amal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang kedua atau ciri yang kedua diterimanya amal adalah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, tidak melakukan kesyirikan, hatinya ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Tanda yang terakhir diterimanya amal, saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu seseorang senantiasa mementingkan urusan akhiratnya dibandingkan dengan urusan dunianya. Jika suatu waktu dia dihadapkan dengan dua urusan yang berbarengan, yang bersamaan,
Yang satu urusan akhirat, misalnya dia dengar azan, ya, telah dikumandangkan azan. Dan di sisi lain, dia berangkat ke pasar atau dia berangkat ke sawah ladangnya, sementara azan berkumandang, maka ia dahulukan urusan akhirat. Ia tinggalkan sementara urusan dunianya. Dia sisihkan waktunya untuk Allah lebih dari waktunya untuk kepentingan dirinya dan hawa nafsunya. Inilah 8 tanda di antara tanda diterimanya amal oleh Allah Jalla wa'ala. Kesimpulannya bahwa untuk mengetahui apakah amal kita termasuk amal yang makbulah, apakah kita termasuk orang-orang yang as-su'ada al-makbulin, termasuk orang yang berbahagia, maka lihatlah keberlanjutan amal setelah Ramadan ini beranjak pergi. Apakah di bulan Syawal ini kita masih istiqamah? Kita masih gemar berbuat baik? Kita masih rindu kepada ketaatan? Kita masih senang membaca, membuka tilawah Al-Quran? Ya, kalau itu masih melekat pada diri kita, yakinlah saudaraku, Anda termasuk orang-orang yang diterima amalnya oleh Allah Jalla wa'ala. Namun jika pada hari ini Anda merasakan suatu perubahan ke arah yang tidak baik, Anda semakin malas beribadah, semakin gemar berbuat maksiat, maka saudaraku, nasihat kami pribadi, iringilah dengan taubat yang benar kepada Allah Jalla wa'ala. Iringilah dengan taubat. Karena dari pintu taubat selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Inna Allaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di siang hari agar bertaubat orang-orang yang berdosa di malam hari. Wa yabsutu yadahu bil lail, dan Allah juga membentangkan tangannya di malam hari. Liyatuba musii'un nahar, agar orang-orang yang gemar berbuat maksiat di siang hari bertaubat kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, nasihat terakhir yang ingin kami sampaikan kepada kita semuanya, tidak ada kata berhenti beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak ada terminal akhir dari sebuah ibadah kecuali kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadalah kepada Tuhanmu hingga ajal datang menjemputmu. Tidak ada alasan untuk berhenti beribadah kecuali kematian yang datang menghampiri kita. Dan ini pasti terjadi, saudaraku. Karena itu, sebelum ajal tiba, mari perbanyak amal, perbanyak bekal akhirat. Insya Allah, dengan amal ketaatan yang hari ini kita persiapkan, dengan bekal yang hari ini kita sediakan, maka kapanpun kematian datang, kita akan siap berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Dan semoga saat kita berjumpa dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengan kita. Sebagaimana sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Barang siapa yang cinta, yang rindu berjumpa dengan Allah pada saat kematian menjemputnya, maka Allah juga rindu berjumpa dengannya. Allah menyambutnya dengan kebaikan. Allah menyambutnya dengan ucapan yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau ridha kepada Allah, dan Allah juga ridha kepadamu. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya Allah,
Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang Allah sambut kelak dengan ucapan terindah. Dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dihimpun kelak di padang mahsyar di bawah naungan Allah Jalla wa'ala. Dan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Karena merekalah sebaik-sebaik sahabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami berdoa kepada Allah Jalla wa ala. Semoga kita semuanya, para sahabat FB yang saat ini sedang menyaksikan kajian kami, dan kaum muslimin dimanapun berada, semoga kita dikaruniai hati yang istiqamah, jiwa yang istiqamah, akal yang istiqamah, untuk senantiasa berada di atas jalan Allah, senantiasa kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan mencintai amal-amal yang mendekatkan kita kepada Allah. Fallahumma nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuna ila hubbik. Allahumma akhtimna min Ramadan bihusnil khatimah wa la takhtimna anhu illa bihusnil khatimah. Allahumma a'idhu alaina a'waman adidah wa azminatan madidah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah pisahkan kami dari Ramadan di tahun ini, ya Allah, maka pertemukan kami kelak di tahun-tahun mendatang, 10 tahun yang akan datang, ya Allah, 100 tahun yang akan datang. Ya, pertemukan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, ya Allah, dengan Ramadan dalam keadaan kami sehat, dalam keadaan kita aman, dalam keadaan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ja'alana minas su'ada'il maqbulin wa lam yaj'alna minal ashqiya'il mardudin wa waffaqana ila aqwamit tariq wa sabilir rasyad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.